Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Abah akan menjelaskan yaitu tentang kisi-kisi ujian matematika semester 1 untuk kelas 7. Ya, semoga dengan apa yang teacher sampaikan, semoga bisa membuat kalian lebih mengerti dan diharapkan nanti hasil ujiannya bisa memuaskan. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang ya. Nomor 1. Suhu mula-mula di ruang freezer 5 derajat Celcius. Setelah alat pendingin dihidupkan, suhunya menjadi minus 3 derajat Celcius. Besar penurunan suhu di ruang tersebut adalah, nah, ingat kita akan mengerjakan dengan garis bilangan terlebih dahulu ya. Kata kunci yang pertama yaitu adalah turun. Cepat. Nah, konsepnya suhu mula-mula dikurang dengan suhu akhir. Jadi 5 dikurang suhu akhir, jadi 5 plus 3 jam 1. Nah, oke, ada beberapa sifat ya nak dalam perkalian ya, ada sifat komutatif ya. Kalau komutatif biasanya dua angka saja ya. Kalau lebih dua angka, nah biasanya asosiatif ya. Oke, kita cek ini menggunakan sifat apa nak ya. Oke, ini akan lebih mudah kalau kita mengalihkan 20 dengan ini nak, minus 5 ya, dengan minus 12. Jadi hasilnya 1200. Lebih cepat nak, yang penting kelipatan 10 ya. Nah, selanjutnya nak. Oke. Nah, ingat nak, dari kata distribusi. Nah, jadi ketika kita punya barang terus didistribusikan, nah berarti kita harus bagi rata ya nak. Nah, jadi ini buat garis nak biar nggak silap. Jadi 4 kali 7. Jadi hasilnya 4 kali 3. Itulah sifat distributif. Jadi kuncinya distributif ya. Buat garis pasti benar nak ya, pasti benar. Yang nomor 4. Nah, ini kita disuruh ngecek ya nak, mana yang benar. Nah, oke kita cek satu. Oke, jadi benar ya nak. 20 dibagi minus 5 sama dengan min 4. Tandanya dulu nak. Nah, di situ 20 adalah positif. Jadi ini positif nak. Dibagi negatif. Sama juga operasi kali ya nak. Jadi plus ketemu min hasilnya min. Terus angkanya nak. 20 dibagi 5 sama dengan 4 benar. Jadi 20 bagi min 5 minus 4. Nah, ini yang harus hati-hati nak ya. Ini tandanya masih ada 2 nak. Nah, kita kalikan dulu nak. Plus kali min berarti min. Jadi min 6, ini min 2. Hasilnya harusnya minus 8. Di situ tertulis 12. Berarti salah 4. Nah, salah. Oke, jadi 3. Oke, selanjutnya terlebih dahulu ya nak. Jadi yang ini kita kalikan dulu nak. Nah, ini kita kalikan nak. Jadi dikalikan dengan min 1. Yang min 3 adalah minus 8. Jadi jawabannya 1. Oke, itu yang nomor 5. Nah, ini ada Nabila dan Iqbal diminta ayahnya untuk membantu menyirami tanaman di kebun. Nah, luas kebun yang disiram 8.000 ya nak. Nah, ini ada si Wilson sama si Ansen. Wilson menyiram seperempat luas kebun. Ya. Sisanya oleh Ansen. Nah, berapa bagian Ansen? Nah, terus bagian Iqbal. Nah, Iqbal kan sisanya nak. Sisanya. Tadi totalnya berapa nak? 8.000. Oh, kalau begitu 8.000 dikurangi dengan yang sudah dikerjakan si Wilson. Ya. Jadi Iqbal sisanya ya nak 8.000 dikurangi 2.000. Ya, 2.000 karena sudah dikerjakan si Wilson. 6. Awas satuan nak. Nah, satuannya jangan lupa. Jadi jawabannya adalah 6.000 meter persegi. Oke, lanjut nak. Nomor 7. Tersedia 30 buku dan 24 pensil. Jika permen dan buku itu akan dibagi rata, maka jumlah orang terbanyak yang dapat memperoleh bagi yang sama adalah. Nah, ini kita menggunakan FVB ya nak. Nah,
Kalau KPK nanti ada kata kunci bersama-sama. Nah, ini nggak ada kata kunci bersama-sama, berarti ini adalah FVP. Jadi mencari faktor persekutuan terbesar ya. Nah, oke. FVP dari mana nak? 30 dan 24. Oke, Bapak kasih cara gampang aja nak ya. Oke, di sini ada angka 30 nak. Dan 24 nak. Nah. Oke, kita bagi dengan angka yang bisa membagi keduanya nak. Dari yang terkecil nak ya. Dari yang terkecil. Dari yang terkecil dari 2 ya, biasanya 2 terus 3. Jadi kita coba 2 nak. Kalau kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 30 bagi 2, 15 nak. 24 dibagi 2, 12. Nah, kita ini lagi nak ya. Kita buat garis lagi nak. Karena masih bisa dibagi oleh angka yang sama. Bagi berapa nak? 2, 15 nggak bisa. Nah, coba kita bagi dengan angka 3. Ya nak. Coba kita bagi dengan angka 3. 15 bagi 3, 5. 12 bagi 3, 4. Nah, ini udah nggak bisa lagi, nak. Nggak bisa lagi. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dikali dengan 3. Jadi jawabannya tuh yang untuk membagi tadi, nak. Nah, teacher kasih tanda. Jadi inilah jawabannya, nak. Nah, inilah. Nah, dikalikan, nak. Jadi jawabannya adalah 6. Jadi 2 kali 3. Oke, ngerti ya, nak? Jadi ini sampai berhenti di 3 ya nak ya. Karena kalau dilanjut lagi nggak bisa nak. Angka 5 bagi berapa? Nggak bisa. 4 bagi berapa? Nggak bisa. Harus sama ya. Harus sama. Sama-sama bisa bagi angka 5 dan 4 nggak ada lagi nak ya. Oke. Jadi jawabannya 6 ya nak. Oke, nomor 8. Hasilnya dari minus 2 B pangkat 5 C pangkat 4 D pangkat 3. Jadi intinya nih semua di. Oke, jadi semua kena pangkat 3. Ini apa salah tulis ya. Ini pangkat 3 nak. Nah, ini salah ya. Ini yang benar 3 ya nak. Oke, ralat ya. Oke, min 2 pangkat 3 min 8 ya nak. Karena apa? Min 2 kali min 2 kali min 2. 12 yang angka maupun huruf. Oke, selanjutnya taksiran hasil perkiraan 12,43 dengan 9,8. Oke, ketentuan berikutnya, angka di belakang koma 5 atau lebih dari 5, maka angka di depan koma ditambah 1. Nah, ini contohnya nak. Misalnya Bapak punya angka 11,6. Nah, ini berarti dibulatkan jadi 12. Jadi maju nambah 1 angka nak. Misalkan lagi nak. 7,57. Nah, ini 5 juga nak. Ini 5. Ya, pokoknya kalau 5 atau lebih dari 5, angka depannya naik. Nah, ini 7. Jadi 8. Nah, jadi itu konsepnya nak. Jadi yang nomor 9 nanti tetap 2 di 10. Oke, yang nomor 10. Himpunan nak. Punya batasan anggota yang jelas. Nah, jadi itu bukan termasuk himpunan ya karena nggak jelas aturannya atau batasannya. Kumpulan siswa yang ceria. Nah, ini ceria ini nggak ada batasannya nak ya. Jadi apakah ukuran ceria itu yang senyum terus atau senyumnya hanya sesekali atau yang jarang senyum, nggak tahu nak ya. Atau senyumnya nggak nampak giginya. Nah, nggak jelas ya. Jadi ini bukan himpunan juga nak. Himpunan ya nak. Yang D nak. Jadi yang D kumpulan hewan yang bertubuh besar. Bertubuh besar tuh nggak jelas nak. Kambing apakah besar atau kecil? Kambing kalau diikutkan dengan ayam, kelinci itu besar nak. Tapi kambing jadi kecil kalau diikutkan dengan gajah, sapi. Nah, jadi nggak jelas ya nak. Batasannya nggak jelas. Nah, oke, berarti yang termasuk himpunan adalah yang C ya nak, kumpulan hewan berkaki 4. Selanjutnya yang nomor 11. Himpunan bilangan ganjil antara 5 dan 15.
Di sini ada kata kunci nak, bilangan ganjil. Oke, ini contohnya nak ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi ganjil itu ada yang nggak punya kawan. 3 orang, 2-nya berkawan, 1-nya nggak punya. 5 orang, 4-nya ada pasangan kawan, 1-nya nggak punya. Nah, jadi gitu nak ya. Oke, antara 5 dan 15. Jadi batasnya ada di angka 5 dan 15. Antara, berarti 5 dan 15 kayak ikut ya nak. Ini yang teacher kasih warna. Tuh ya nak. Nah, ini yang teacher kasih warna. Ini nah. Nah, jelas ya nak. Jadi jawabannya 7, 9, 11, dan 13. Yang nomor 12. Dinyatakan dengan kata-kata adalah, nah, ingat nak, 6, 8, 10, 12. Itu semuanya bisa dibagi 2 nak. Oh, berarti termasuk bilangan genap. Bagi 2 nak. Nah, contohnya nih ya kalau ganjil nak. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, jadi ini adalah kalau diungkapkan dengan kata-kata adalah bilangan genap. Nah, ada batasannya antara dia dimulai dari 6. Jadi antara itu yang mengapit ya nak. Jadi antara siapa? Antara 4 dan 14. Kan ini nak tadi bilangannya. Jadi antara 4 dan 14. Nah, jadi yang paling pinggir-pinggir yang membatasi kiri dan kanan. Oke, lanjut. Yang nomor 13. Nah, di sini ada himpunan A. Dengan anggotanya itu kurang dari 15. Ya. Dengan syarat dia bilangan prima ya nak, Y-nya. Nah, maka NA itu maksudnya jumlah anggotanya ya. Jadi bilangan prima di situ kuncinya ya nak. Bilangan prima itu punya 2 faktor. 1 dan diri sendiri. Jadi anggotanya, nah itu yang teacher kasih warna. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Jadi banyaknya anggota. Kunci himpunan kosong. Himpunan kosong itu yang tidak punya anggota ya. Dan himpunan kosong. Oke, yang B nak. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 5. Kata kuncinya genap. Genap dan habis dibagi 5. Nah, jawabannya yang mana nak? Nah, ada nak jawabannya ya. Jawabannya adalah 10 ya. 5 itu bukan genap ya nak. Nah, jadi ini Bapak hapus dulu aja biar enggak kamu gagal fokus ya. Jadi ini enggak ya nak. Ini juga enggak karena yang habis dibagi 5. Habis 10 berarti 20. Nah, jadi 20 juga masuk nak dan seterusnya ya. Jadi yang B itu ada anggotanya ya nak, berarti bukan himpunan kosong. Oke, yang D, himpunan bilangan kelipatan 6 ganjil. Enggak akan ada nak. Nah, coba kamu buktikan. Nah, kita cek ya nak. Kelipatan 6, jadi 6 habis 6 12 habis 12 tambah 6 18 tambah 6 24. Nah, yang ganjil nggak ada nak, karena pasti hasilnya bukan ganjil ya. Jadi tidak punya anggota nak ya, yang himpunan bilangan kelipatan 6 ganjil ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya nak. 15. Himpunan-himpunan berikut dapat menjadi himpunan semesta dari motor, mobil, bus, kecuali nak kata kunci. Tapi di situ ada kata kunci yang pertama semesta. Nah, apa? Oke. 16. Himpunan di atas yang saling lepas. Ingat nak, saling lepas A dan C. Yang A ada K, tapi C-nya nggak ada K. Yang A ada U, C-nya nggak ada U. Yang A ada D, C-nya nggak ada D. Yang A ada A, yang C nggak ada A. Jadi jawabannya A dan C ya nak. Oke, nomor 17. Nah, ini diketahui Q adalah bilangan cacah di mana lebih dari 1 dan kurang sama dengan dari 8 ya. Oke,
lebih dari 1 kurang dari 8. Awas nak, ada sama dengan. Jadi 8-nya ikut ya nak. Awas ya, ini ada sama dengan. Nah, berarti 8-nya ikut nak. Ya. Jadi anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya. Kalau seandainya teacher punya nih X lebih dari 2, ini ada sama dengan, terus nih kurang dari 6, berarti anggotanya apa nak? Misalnya ya, berarti ini 2 ikut ya nak, karena ini ada sama dengan, terus 3, 4, 5, stop. Kenapa stop? Karena ini kurang dari 6, nggak ada sama dengan. Nomor 18, banyak semua himpunan bagian dari P. Ingat anggota. Jadi 1, 3, 5 itu ada 3 anggota nak. Jadi N yang ditanya adalah himpunan A. Himpunan A berarti semua yang ada di lingkaran A. Jadi kata kuncinya di lingkaran A. Jadi angkanya disebutkan saja yang ada di dalam lingkaran A. Jadi ini ada nih min 1, min 3, min 2, 4 yang ada minusnya nak. Jadi, kalau seandainya tanya himpunan B berarti semua yang ada di lingkaran B ya. Ada 2, 4. Konsep irisan. Jadi irisan A dan B. Jadi sama-sama milik bersama. Nah, jadi irisannya apa? Jadi yang sama-sama dipunyai 4. Nah, jadi konsepnya semua yang ada di. Oke. Nah, ini konsepnya nak. Anggota Q dikurangi anggota R. Jadi yang mengurang, nah itu adalah R. Nah, jadi biar lebih enak nak. Nah, ingat nanti sisanya itu adalah yang ada di Q ya, bukan yang ada di R, karena yang dikurangi Q. Jadi sisa nanti yang ada di Q. Oke, di sini ada 2 nak, berarti 2 sini mati. Di sini ada 4 nak, berarti 4 sini mati. Ada 6 nak, berarti 6 sini mati. 8 nggak ada. 10 nggak ada. 12 nggak ada. Oh, berarti sisanya adalah yang ini nak, yang nggak dicoret. Jadi 1, 3, 5, 7. Lah. Nah, jadi melukis 50, keduanya 10. Nah, ini banyak cara nak ya. Mungkin kalau dulu kalian sudah dijelaskan dengan menggunakan diagram Venn ya nak. Nah, kalau penggunaan diagram Venn, nah nih terus nih ya nak. Nah, masukkan angkanya nak. Di situ ada angka. Ah, di anu dulu nak, kasih tanda. Ini yang melukis nak, melukis. Ini bernyanyi. Jadi isi yang keduanya nak, yang kedua-duanya berarti 10 nak. Ingat, isi yang kedua-duanya dulu. Baru diisi oleh yang melukis berapa nak? 15. Nah, 15, tapi sini udah ada 10 nak, berarti nanti 15 kurang 10. Jadi Bapak tulis dulu. Ini 15 nak. Yang bernyanyi berapa nak? 30. Nah, jadi nanti dikurang ya nak. Kurangi dengan yang di dalam irisan. Jadi ini min 10, ini juga min 10. Jadi ini hasilnya jadi berapa nak? 15 kurang 10, 5. Sini 20. Nah, jadi totalnya adalah, atau banyak remaja, ini total ya nak, 5. Jadi yang ini nak. Terus 10 ditambah yang ini nak, 20. Jadi jawabannya adalah 35. Ini kalau gunakan diagram Venn. Nah, ada cara cepatnya nak. Ini rumusnya nak, S tambah I sama dengan L. Di mana S itu adalah semua itu total ya nak, semua atau total. I itu adalah irisan nak, yang suka keduanya. L itu adalah angka lainnya, jadi angka yang tidak terpakai nak. Masukkan adanya. S-nya kan ya ditanya nak, semuanya. Irisannya ada nggak nak? Irisannya tadi ada loh nak, irisannya adalah 10.
Angka yang belum masuk nak 15. Terus 30. Nah, berarti S 15 plus 30. 10-nya pindah ruas nak, jadi minus nak. Jadi S. Nah, 15 tambah 30 45. 45 kurang 10 35. Jadi jawabannya sama nak. Jadi terserah mau pakai yang mana nak. Boleh pakai yang ini S tambah I sama dengan L. Sil ya, cara mudah mengingat. Oke, lanjut nak. Nomor 24. Nah, ini diketahui S-nya semestanya ya nak. Terus A 2 3 4 5, B-nya 4 5 6 7. Yang ditanya komplement A gabung B. Nah, komplement ya. A gabung B berarti anggota A ditambah anggota B. Ini seperti huruf U nak, gabung, U gabung ya, berarti digabung. Ya. Jadi komplement A gabung B berarti yang bukan anggota dari A gabung. Lanjut, itu adalah angka yang nempel pada huruf AB kuadrat. Ini nak. Nah, kalau nggak ada nak, nah kalau nggak ada itu berarti angkanya 1 ya nak. Nah, jadi ini tuh sebenarnya 1 nak, cuma nggak ditulis. Nah, suku sejenis. Ingat nak kata kunci suku-suku sejenis, berarti yang sejenis tuh. Oke. Nah, ini udah teacher kasih warna nak. Jadi yang sama-sama AP pangkat 2. Ingat, AP pangkat 2 ya. AP pangkat 2. Tengok angka yang nempel ya nak. Itu ada angka 2 sama 6. Tapi yang ditanya hanyalah suku-suku yang sejenis. Berarti yang sejenis hanya ini aja nak. Nah, tengok hurufnya nak ya. Oke, yang nomor 27 ya. Bentuk paling sederhana dari 3A min 8B plus A plus 4B min 5A adalah. Nah, jadi setelah kita dekatkan didapat 3A plus A min 5A. Nah, kenapa min A nak? Kenapa min A? Karena ini 3 ditambah, ini 1 ya nak. Kalau nggak dikasih berarti 1. Jadi A itu sama dengan 1A. Jadi 3 tambah 1 min 5. 3 tambah 1 4 kurang 5 min 1. Jadi min 1A. Min 1A ditulis min A saja. Kemudian yang B min 8B tambah 4B. Jadinya minus. Oke, caranya nak ya. Kalikan angka tanpa koma. Jadi anggap nggak ada. Jadi biar gampang cara menghitungnya. Jadi anggap koma tidak ada. Terus kembalikan komanya. Tadi ada satu angka di belakang koma. Nah, perhatikan nak. Satu angka di belakang koma yaitu tadi 2,5. Jadi ada satu angka di belakang koma yaitu 2,5. Nah, kembalikan nak. Nah, ya. Ingat bentuk baku nak. Bentuk baku itu secara umum ya bisa tulis dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Nah, dengan catatan si A ini nak. Nah, ini angkanya lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ingat, lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti ini adalah satuan ya nak. Sehingga tadi kita punya angka 15, nolnya ada 5 ya nak. Nah, kita tulis percantik nak. Kita percantik penulisannya 1,5 kali 10 pangkat 6. Jadi nolnya ini dianggap enggak ada. Jadi kita hilangkan 0 yang di sini. Nah, karena sama saja 1,5 nolnya sejuta dengan 1,5 tanpa 0 sama ya nak. Nomor 29, bentuk paling sederhana. Nah, hanya tetap. Berarti ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah ini nak. Nah, ini 5 kali 4x 20x. Nah, terus 5 kali min 2 hasilnya min 10. Nah, jadi jangan lupa buat garisnya nak ya biar nggak salah. Nah, terus jumlahkan yang sejenis. 12 dengan min 10 kan sama-sama. Oke, 2. Jumlah berarti jumlahkan. Jadi 3Q dengan min 3Q. Nanti 0. Jadi kita percantik 5 tambah P. Jadi 5P tambah P itu 6P. Jumlahkan yang sejenis.
Oke, jadi min 3YZ dengan plus 4YZ. Yang penting tandanya nak ya. Z. Kita percantik 5 tambah 7, 12. Z. Nah, jadi gitu aja nak. Jadi yang sejenis yang kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, yang nomor 32. Nah, bentuk pengurangan dari hasil pengurangan 4x kuadrat min 12x dari 10x kuadrat plus 5x. Awas nak. 10x kuadrat plus 5x di depan. Yang lainnya tetap ya nak. Jadi 10x kuadrat plus 5x tetap min plus ya, positif 12x. Kita dekatkan dengan min 4x dengan 12x. 5 tambah 12, 17. 33. Ini ada kata kunci lagi nak, dari. Nah, jadi nanti ini kata kuncinya dari. Yang ini taruh depan. Yang ini nanti taruh belakang. Min 2 kali 4P dan min 2 min 4. Tinggal kita kurangkan nak, depan kurang belakang. Nah, tinggal kita keluarkan dari kurungnya nak, nih nak. Min sama min dipercantik 8P sama 3P, 11P. 8 tambah. Oke. Nah, ini perkalian distributif tadi ya nak. Jadi kalau ada kurung, nah wajib buat garis untuk jadi 10B. Nah, ini gunakan sifat distributif. Yang penting kalau ada kurung 12x kuadrat. Nah, terus ini kali ini 2 kali 3x 6x. Terus sekali lagi ini kali ini 2 kali min dipercantik minus 14x. Oke, nomor 3. Oke, ini ingat konsep. Nah, A kuadrat itu A kali X 16x kuadrat. Jadi angka dengan angka 4 kali 4 16. Ya. X sama X kuadrat. Ini kali ini X min 8x. Terus lagi nak. Min 2 kali min 2. Min sama min positif nak. 2 kali 2 4. Jadi 16 kuadrat plus 4. Gampang kan nak? Ya. Yang penting pahami konsepnya. A kuadrat berarti A kali A. Oke, lanjut ke 37. 12x pangkat 7 Y pangkat 6 dibagi 2x pangkat 4 Y pangkat 5. Ya. Terus yang Y dengan Y. Nah, 12 bagi 2 dikurang. Jadi 7 kurang 4. 3 ya nak. Y-nya 6 kurang 5 1. Nomor 38. Seperti waktu SD nak. Nah, jadi fokus ke ini nak ya. Ini 4x kuadrat. Ini 2x. Jadi ambil yang ada x-nya nak ya. Ini yang ada x-nya, yang 2x plus 7 ambil 2x saja. Jadi 4x kuadrat dibagi 2x. Angkanya dulu nak. 4 bagi 2 2. X kuadrat bagi x. Jadi ini nak ya. 4x kuadrat dibagi 2x. Jadinya 4 bagi 2 2 nak. 2x. X kuadrat bagi x x. Jadi 4x kuadrat. 2x kali 7 14x. Min nak. Jadi harus sejajar ya nak. Jadi ini harus pas. Ini harus pas ini. Ini harus pas ini ya. Oke, min 6x. Nah, pembaginya tadi 2 suku nak. Berarti kamu harus nurunkan 21-nya nak ya. Biar ada kawan. Min 3 nak. Nah, kalikan ke bawah lagi nak. Jadi dikalikan ke bawah lagi min 3-nya nak. Nah. Jadi min 3 kali 2 kurangkan nak. Oke, lanjut. Nah, konsepnya nak cari pembagi atau angka atau FEB ya dari angka dan huruf. Nah, terus X kuadrat dan XY sama-sama bisa dibagi X. Nah, jadi itu dibangun dari 2x. Jadi tulis dulu 2x-nya nak. Yang sama tadi 2x dikali berapa ya supaya 10x kuadrat kali 5x. Begitu pula dengan yang. Oke, selanjutnya kita keluarkan 2xy-nya, 2x tadi nak ya. Jadi min 3y. Kenapa min 3y? Ya.
Kenapa min 3Y? Ya. Kenapa min 3Y? Nah, karena situ hasilnya adalah nih 3Y min, karena ini tandanya min. Nah, jadi hasilnya mana? Ini hasilnya anak ya. Ini hasilnya bentuk perkalian. Jadi konsepnya kalau faktorisasi atau memfaktorkan, cari yang bisa membagi kedua-duanya, ya, angkanya dan hurufnya. Oke, selanjutnya. Sebuah bola ditendang ke atas oleh 4 watt. Tinggi bola adalah meter ya, nak. Nah, oleh persamaan, ini ya rumusnya, nak. H sama dengan 20T min 5T kuadrat. Tinggi bola pada saat T-nya itu 2 detik, nak. Setelah bola dilempar 4 watt. Nah, tinggal masukkan aja, nak. Jadi, 1 kali 2, 40. Ya, min 5 kali 4. Kenapa 4, nak? Karena 2 kali kuadrat ya, nak. Jadi, kenapa 4? Karena ini 2 kuadrat, hasilnya adalah 4. Nah, jadi jawab sama dengan 20. Oke, Bapak kira cukupkan sampai di sini. Silakan nanti diulang-ulang ya. Diulang-ulang ya, mungkin bisa minimal 5 kali ya, nak, biar bisa lebih paham lagi. Semoga apa yang Pak sampaikan pada kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat ya. Semoga nanti ujiannya hasilnya memuaskan semuanya. Oke. Bapak akhir sampai di sini. Kalau ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses.